Bismillahirrahmanirrahim. Tentang kalimat thayyibah. Dari Abdullah bin Abi Aufa anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maka Allah akan menulis baginya 2 juta kebaikan. Hadis At-Tabrani. Dari Abdullah bin Abi Aufa anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maka Allah akan menulis baginya 2 juta kebaikan. Hadis Tabrani. Betapa besar karunia dan rahmat Allah Ta'ala kepada kita dengan amalan yang ringan, tanpa bersusah payah dalam bacanya dan tanpa biaya sedikit pun. Juga tanpa memakan waktu yang lama, kita bisa memperoleh jutaan kebaikan. Sayangnya karena kelalaian kita dan karena tenggelamnya kita dalam keduniaan, kita telah kehilangan rahmat dan karunia Allah Ta'ala yang sangat besar ini. Padahal setidaknya Allah Ta'ala akan melipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Dengan syarat ikhlas. Berlandaskan keikhlasan, itulah pahala akan terus dilipat gandakan. Rasulullah SAW bersabda, setelah seseorang itu memeluk Islam, maka dosa-dosanya ketika kafir akan diampuni. Setelah itu barulah amalnya akan dihisab untuk setiap kebaikannya dan akan dilipat gandakan dari mulai 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Bukan bahkan berlipat ganda menurut kehendak Allah Ta'ala. Jika ia berbuat keburukan, hanya ditulis 1 dosa baginya. Dan jika Allah Ta'ala menghendaki, dia akan mengampuninya sehingga dosa-dosa itu tidak akan ditulis. Hadis lain menyebutkan, jika seseorang hamba berniat akan berbuat baik, maka dituliskan baginya 1 kebaikan. Jika ia mengamalkannya, dituliskan baginya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat pahalanya. Setelah itu masih digandakan menurut kehendak Allah SWT. Masih banyak hadis lainnya yang membicarakan hal ini. Jika kita meyakini bahwa pemberian Allah SWT tidak akan berkurang, namun adakah di antara kita yang mengambil atau memintanya? Inilah yang dipandang oleh para waliullah, sehingga mereka tidak akan tergoda dengan tipuan dunia yang luar biasa ini. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan mereka. Rasulullah SAW bersabda, ada 6 jalan amalan dan ada 4 jenis manusia. Ada 2 amalan yang mewajibkan, ada 2 amalan yang seimbang, ada 1 amalan yang berpahala 10 kali lipat, dan ada amalan yang berpahala 700 kali lipat. 2 amalan yang wajib adalah 1. Barang siapa meninggal dunia tanpa melakukan syirik terhadap Allah Ta'ala, maka wajib baginya surga. 2. Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan syirik, maka wajib baginya neraka. 3. Amalan yang seimbang ialah barang siapa berniat berbuat kebaikan lalu ia meninggal dunia sebelum sempat mengamalkannya, baginya 1 pahala. 4. Amalan yang berpahala 10 kali lipat ialah jika niat kebaikannya itu diamalkan. 5. Amalan yang berpahala 700 kali lipat adalah yang berimpak fisabilillah. Pahalanya akan dilipat menjadi 700 kali lipat. 6. Barang siapa berbuat jahat, akan ditulis baginya 1 kejahatan. Adapun 4 jenis manusia adalah 1. Orang yang dunia hidup senang dan di akhirat menderita. 2. Orang yang di dunia menderita dan di akhirat senang. 3. Orang yang dunia dan akhirat menderita. 4.
orang yang di dunia dan akhirat mendapat kesenangan. Seseorang menjumpai Abu Hurairah dan berkata, "Aku mendengar engkau berkata bahwa ada sebagian amal kebaikan yang dilipat gandakan hingga 1.000.000 pahala." Saud Abu Hurairah, "Apa yang engkau herankan?" "Demi Allah, aku telah mendengarnya demikian." Rasulullah SAW bersabda, "Ada sebagian pahala yang akan dilipat gandakan menjadi 2 juta kali." Allah SWT sendiri berfirman, Allah melipat gandakan pahala itu dan memberi pahala yang besar dari sisinya. Jika Allah sendiri yang menyebutnya dengan pahala yang besar, siapakah yang mampu menghitungnya? Imam Ghazali rahimahullah berkata, pahala itu akan dihitung besar jika ketika membaca lafaznya disertai dengan membayangkan maknanya. Inilah sifat khusus keagungan Allah SWT. Dan inilah sifat khusus keagungan Allah SWT. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang dari kalian yang berwudu dengan sempurna lalu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali akan dibukakan baginya 8 pintu surga dan terserah padanya dari pintu yang mana ia akan masuk. Hadis Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah. Dapat memasuki 1 pintu surga saja sudah mencukupi. Disebutkannya 8 pintu di sini sebenarnya merupakan suatu penghormatan. Sebuah hadis menyatakan barang siapa meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dan tidak pernah menumpahkan darah yang tidak halal, maka ia dapat memasuki surga dari pintu surga mana saja yang ia sukai. Dari Abu Darda Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah 100 kali, kecuali Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dengan wajah seperti bulan purnama, dan tidak seorang pun yang melebihi amalannya pada hari itu kecuali orang yang mengucapkannya seperti yang ia lakukan atau melebihinya. Hadis Tabrani. Dari Abu Darda Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah 100 kali, kecuali Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dengan wajah seperti bulan purnama, dan tidak seorang pun yang melebihi amalannya pada hari itu kecuali orang yang mengucapkan seperti yang ia lakukan atau melebihinya. Hadis Tabrani. Banyak riwayat seperti hadis di atas bahwa la ilaha illallah adalah cahaya hati dan wajah, sehingga banyak waliullah yang terlihat cahayanya wajahnya mereka ketika masih ada di dunia ini. Allah abang baca dan terangkan, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah SWT dan berkata untuk menyampaikan berailin. Amin.